Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di tempat yang penuh berkah ini insyaallah, dalam rangka tentunya kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Saling mengingatkan di antara kita, saling menasihati di antara kita tentang yang hak, dan saling mengingatkan di antara kita agar bersabar. Setelah kita mengetahui yang hak, mengetahui mana yang benar, mana yang sahih dalam berkeyakinan, bermuamalah, beribadah, kemudian selanjutnya kita dituntut untuk bersabar di atasnya. Dan itulah inti tujuan hidup kita di dunia ini, yakni kita bersabar. Bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar atas kehidupan ini, atas musibah yang menimpa dan sebagainya. Nah, insyaallah kita akan mulai membaca Kitabut Tauhid. Nah, Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mana tentunya kitab ini kitab yang penuh berkah, yang sudah tersebar di dunia Islam dan kaum muslimin menerimanya, kecuali orang-orang yang memang di awal hatinya sudah dipenuhi dengan kedengkian, fanatik dan sebagainya. Adapun orang yang membuka pikiran, membuka hatinya, akan menerima. Kenapa? Karena yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab semuanya itu adalah Al-Quran dan hadis. Beliau tidak memasukkan sama sekali ucapan dari beliau. Hanya sesekali menyebutkan perkataan ulama yang mu'tabar, dan itu sedikit sekali. Kebanyakan isinya hanya qala Allah, qala Rasul. Nah, Kitabut Tauhid ini banyak disyarah oleh para ulama. Yang disyarah artinya adalah dijelaskan, dirincikan lagi. Yang pertama kali mensyarah kitab Tauhid adalah cucu beliau sendiri, cucu dari Muhammad bin Abdul Wahhab yang bernama Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Yakni kitab beliau Taisirul Azizil Hamid. Nah, kemudian banyak ulama-ulama lain, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Qaulul Mufid, Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau juga ada syarah Tauhid, I'anatul Mustafid. Banyak lagi. Ada Fathul Majid yang itu juga ditulis oleh cucu beliau juga, dan Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kitab-kitab ini kita memakai syarah atau penjelasan yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Subai'an
Insyaallah. Nah, Nasir bin Muslim As-Subai'i hafizahullah taala. Jadi syarah ini subhanallah beliau mengambil dari syarah-syarah kitab-kitab syarah yang ada, hal-hal yang penting yang ada di setiap kitab secara ringkas beliau kumpulkan di kitab ini. Nah, maka ini kitab yang sangat bagus sekali. Syarah yakni Al-Jam'ul Mufid, beliau namakan dengan Al-Jam'ul Mufid li syarhi kitab Tauhid, Syekh Nasir bin Muslim As-Subai'i hafizahullah taala. Nah, kitab ini dihadiahkan langsung oleh penulisnya. Nah, melalui kawan kami ada Ustaz Sudirman namanya. Nah, beliau langsung ketika membaca kitab ini melihat bagus isinya, maka beliau mengirim email kepada penulisnya. Tak disangka ditanggap dan malah diberikan hadiah. Ada 3 kitab, nah salah satunya kitab yang ada di antara kita ini. Nah, kitab Al-Jam'ul Mufid li syarhi kitab Tauhid. Nah, kitab ini ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, maka kita sedikit menyebutkan siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apakah dia seorang pendiri Wahabi? Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Kalau sekarang 1444 Hijriah. Berarti kurang lebih 300 tahun yang lalu, ya kan? Nah, kitab ini, yakni beliau tulis, yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau belajar pertama tentunya dari ayah beliau. Abdul Wahhab adalah seorang qadhi, seorang alim. Kemudian beliau juga belajar di ulama-ulama yang ada di daerah beliau di Najd, lebih tepatnya di Quraimila nama daerahnya. Kemudian beliau pindah juga ke Ihsa, ke Uyainah, Dir'iyah, daerah-daerah di sana. Kemudian beliau juga belajar di Irak. Kemudian beliau membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Nah, setelah lama menuntut ilmu, kemudian beliau kembali ke tempatnya, Quraimilah. Dahulu, tentunya setiap daerah itu seperti negara sendiri. Kita tidak bisa ngisi kajian di sini kecuali izin dari pemimpinnya. Jadi beliau di Quraimilah merasa tidak leluasa, beliau pindah ke daerah namanya Uyainah. Nah, di situ beliau minta kepada pemimpinnya, beliau jelaskan dakwah beliau ingin memurnikan tauhid yang saat itu kesyirikan begitu tersebar. Ya, sampai sekarang juga seperti yang di daerah kita. Dahulu di Saudi sama. Dan saat itu keinginan orang untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah sangat sedikit. Banyak yang fanatik ke mazhab. Sampai di Masjidil Haram sendiri di zaman beliau itu sholatnya 4 kali. Disebutkan sholatnya 4 kali. Loh, kenapa 4 kali? Pertama, imamnya mazhab Hanafi. Setelah itu ganti imam mazhab Maliki. Setelah itu ganti mazhab Syafi'i, sampai seperti itu. Ada yang tidak mau menikah dengan mazhab yang lain dan sebagainya. Kemudian kesyirikan pun tersebar kemana-mana, banyak kuburan yang diagungkan. Dan bahkan di saat itu ada pohon yang sudah sangat tua. Kalau katanya ingin punya anak, mintalah di sana, berdoalah di sana. Maka melihat kesyirikan yang begitu banyak di zaman beliau, minta izin dan minta baiat kepada pemimpin saat itu agar saling membantu untuk membersihkan kesyirikan.
Maka saat itu pemimpin Uyainah mau bersedia. Kemudian setelah berapa lama beliau berdakwah, kemudian mulai terdengar oleh daerah-daerah yang lain, maka ada pemimpin Ihsa namanya daerah di sana yang biasa memberi bantuan ke Uyainah, akhirnya memutus bantuan, mengatakan saya tidak akan memberi bantuan lagi selama kamu membantu Muhammad bin Abdul Wahhab. Hingga akhirnya pemimpin tersebut pun membatalkan baiatnya. Ia meminta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk tidak lagi berdakwah, tapi aku tetap membantu atau pergi. Maka beliau pun memilih pergi. Dan akhirnya beliau pergi ke daerah yang bernama Dira'iyah. Nah, di sanalah beliau bersama pemimpinnya yang bernama Muhammad bin Su'ud. Negara sekarang Saudi, apa dari mana istilah Saudi? Saudiyah, mamlakah kalau dalam bahasa Arabnya itu Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Saudi diambil dari Malik bin Su'ud, pemimpin Dira'iyah yang saat itu yang mau membaiat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka akhirnya Muhammad bin Su'ud bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saling membantu. Muhammad bin Su'ud melindungi Syekh yang berdakwah hingga akhirnya semua daerah Najd, Uyainah, Dir'iyah yang tadinya saling berperang, saling ingin menaklukkan, akhirnya bersatu di bawah kepemimpinan Muhammad bin Su'ud sebagai pemimpin dan Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai pemimpin agamanya, muftinya. Hingga akhirnya beliau pun leluasa berdakwah dengan lindungan daripada Muhammad bin Su'ud, dan setelah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau terus mengirim surat yang begitu banyak ke daerah-daerah dan membuat kitab-kitab yang seringkas mungkin agar semua orang awam bisa, orang-orang biasa bisa membacanya. Dan hanya mengutip Al-Quran dan hadis. Maka salah satu buku beliau yang fenomenal adalah Kitabut Tauhid ini. Yang dahulunya tentunya ketika beliau berdakwah, begitu banyak musuh-musuh beliau yang menyebarkan fitnah tentang Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dituduh bahwasanya sudah muncul dari Najd tanduk setan. Kemudian dikatakan siapa yang tidak mau masuk ke kelompok Muhammad bin Abdul Wahhab, ia dibunuh. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab semuanya menjawab dengan surat-surat beliau. Karena beliau aktif saat itu berdakwah melalui surat-surat ke semua daerah Islam, sampai ke India, ke daerah-daerah yang di bawah naungan Khilafah Utsmaniyah saat itu tentunya. Maka kemudian sampai ada seorang ulama India disebutkan, salah satu kisah seorang ulama India yang termakan fitnah tentang beliau, yang mana ia seorang ulama hadis. Setelah selesai kajian, ia selalu mendoakan keburukan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang sesat yang menyesatkan manusia, semoga dia sebagainya. Maka ada seorang Najdi dari Najd yang tentunya tahu dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ikut di majlis ulama tersebut. Maka setelah kajian, ia datangi, ia ambil Kitabut Tauhid, dirobek sampulnya. Sampulnya dirobek biar tidak tahu siapa penulisnya. Kemudian diberikan kepada syekh tersebut sambil mengatakan, "Syekh, saya mendapatkan ini Kitab Tauhid. Coba periksa dulu. Apakah isinya bagus atau ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya?" Maka keesokan harinya syekh tersebut memuji, ini subhanallah, ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Nah, katanya, yang seperti ini adalah kitab
model penulisan Imam Bukhari, hanya menyebutkan judul, kemudian Quran, hadis. Ini pasti kitab tauhid yang ditulis oleh Imam Bukhari. Belum saya lihat ada kitab sebagus itu, kata ulama tersebut. Maka kemudian orang tadi menyodorkan sampulnya. Ini sampulnya, Syekh. Ternyata ditulis di situ, muallif penyusunnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab yang selama ini dijelek-jelekkannya, didoakan keburukan olehnya. Maka Syekh tersebut pun bertaubat dan istighfar, astagfirullah. Berarti selama ini ia hanya mendengar, yakni hanya cerita-cerita, tuduhan-tuduhan belaka, tidak benar. Maka orang yang benar-benar membaca dan membuka hatinya pasti menerima isi kitab tauhid. Karena beliau sama sekali tidak mencantumkan pemikiran dari beliau sendiri, hanya menulis judul, kemudian Al-Quran dan hadis. Dan semua kaum muslimin tentunya sepakat menerima Al-Quran dan hadis. Nah, jadi sistem yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah metode Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari tidak menulis muqaddimah di kitab sahihnya, hanya menulis judul, kemudian beliau tulis hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan judul tersebut atau bab tersebut. Nah, kitab ini mengandung 126 hadis. 2 yang diulang, jadi totalnya 124 hadis. 61 dari 126 ini, yakni setengah darinya itu adalah riwayat Bukhari Muslim dalam Sahihain. Selebihnya itu di kitab-kitab hadis yang lain. Dan apakah semua hadisnya sahih? Maka yang benar, tidak ada yang disepakati kedhaifannya dalam hadis ini. Artinya ada hadis dhaif tapi itu masih khilaf. Walaupun yang rajih hadisnya dhaif, tapi ada ulama yang mensahihkannya. Ibnu Hajar, An-Nawawi dan sebagainya. Nah, jadi dalam kitab ini semuanya adalah hadis-hadis sahih menurut penulis dan menurut banyak ulama. Dan sebagian ulama tentunya kita tahu ada khilaf di antara para ulama apakah hadis ini sahih atau dhaif. Baik. Sekarang kita masuk ke membaca kitabnya, yakni beliau menulis pertama Bismillahirrahmanirrahim. Beliau hanya menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Ini adalah Kitabut Tauhid. Jadi, sebagian ulama menjelaskan kenapa penulis tidak menuliskan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka ada beberapa penjelasan. Pertama, ini mencontoh tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat beliau ke pemimpin-pemimpin yang hidup di zaman beliau. Yang mana kitab ini seperti risalah yang beliau kirimkan ke seluruh negeri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menulis surat ke Romawi, ke Persia, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian min Muhammad ila azimir Rum, min Muhammad ila azimil Furs dan sebagainya. Kitabut Tauhid. Tauhid, kita tahu tauhid dibagi ulama menjadi berapa macam? 3 macam. Nah, sebagian mengatakan inilah, tengok orang-orang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi membagi tauhid 3. Sama seperti orang Nasrani mengatakan Tuhan ada 3. Apakah benar seperti itu? Pembagian ini tentunya sama dengan pembagian-pembagian dalam bab fiqih,
rukun-rukun sholat. Apakah ada Nabi SAW menjelaskan rukun sholat? Ada 13? Tidak ada. Syarat-syarat sholat? Ada 6? Tidak ada. Terus kenapa para ulama mengatakan rukun sholat sekian, syarat sholat sekian, rukun wudhu sekian? Itu untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman. Jadi tidak masalah mau dibagi 3, mau dibagi 2, mau dibagi 4. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi 2. Tauhid terbagi menjadi 2. Ada yang membagi menjadi 4. Ini semua adalah untuk memudahkan pemahaman. Ada yang memasukkan tauhid rububiyah dengan asma wa sifat 1. Kemudian tauhid uluhiyah, itu menjadi 2. Ada membagi 4, membedakan rububiyah dengan tauhidul zat, mengesahkan zat Allah dengan mengesahkan yang menciptakan, yang rububiyah menciptakan, yang memberi rezeki. Ada yang membedakannya. Jadi ini semua pembagian adalah untuk memudahkan pemahaman agar kita tidak bingung kenapa orang musyrikin dikatakan musyrik padahal mereka percaya kepada Allah. Apakah orang musyrik di zaman Nabi percaya kepada Allah? Percaya. Bahkan banyak dari mereka bernama Abdullah, hamba Allah. Mereka mengagungkan Ka'bah. Mereka berdoa kepada Allah. Cuma selain kepada Allah, berdoa juga kepada berhala-berhala. Dan di dalam Al-Quran hal ini sangat banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya Muhammad kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Berarti mereka bertauhid. Nah, untuk menjelaskan hal ini, maka para ulama mengatakan tauhid mereka itu hanya dalam hal rububiyah Allah, dalam hal menciptakan, memberi rezeki. Mereka meyakini hal tersebut. Tapi dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ibadah, doa itu adalah ibadah. Menyembelih adalah ibadah. Mereka selain kepada Allah juga kepada berhala-berhala. Dan mereka mengatakan itu hanya perantara kami kepada Allah. Wala in sa'altahum la yaqulunna mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala tersebut, batu-batu tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Maka ini juga jawaban orang-orang di zaman sekarang ketika dikatakan kenapa kalian berdoa ke wali, ke makam wali? Mereka kan sudah meninggal. Mereka mengatakan kalian ini jangan salah paham, kami berdoanya kepada Allah. Cuma wali tersebut yang menyampaikan doa kami. Nah, inilah jawaban orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk mengetahui, memahami masalah ini, maka para ulama membagi tauhid mereka itu hanya rububiyah. Sedangkan tauhid harus selain kita mengakui rububiyah Allah, dalam masalah uluhiyah, yakni dalam masalah ibadah, juga harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Doa itu ibadah. Menyembelih adalah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang tauhid asma wa sifat karena banyak salah paham tentang nama-nama Allah. Banyak yang memberi nama kepada Allah selain nama yang Allah berikan. Apakah boleh makhluk memberi nama kepada Allah yang bukan yang Allah sendiri memberinya? Boleh makhluk manusia mengatakan sifat Allah itu begini, padahal Allah tidak mengatakan seperti itu. Nah, untuk yakni menjelaskan masalah ini, maka para ulama membagi lagi tauhid asma wa sifat. Yakni hanya Allah lah yang berhak memberi nama dan memberi sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian ini adalah untuk memudahkan pemahaman. Ada juga yang kemudian menambah lagi tauhidul hakimiyah. Hanya Allah yang berhak memberi hukum. Ini biasanya orang-orang yang
mengkafirkan pemimpin pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka menambah tauhid menjadi tauhid hakimiyah. Nah, padahal itu sudah masuk dalam bab asma wa sifat. Allah al-hakam, Allah yang menghukum, atau bab rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi perintah dan sebagainya. Itu sudah masuk dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tapi untuk memberikan pemahaman tidak salah juga kita katakan dalam masalah memberi peraturan hukum hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid hakimiyah. Jadi pembagian ini semua adalah dalam rangka memudahkan pemahaman kaum muslimin terhadap tauhid. Intinya semua hal harus ditauhidkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberi nama. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi sifatnya. Jadi kita tidak memberi nama kepada Allah, tidak memberi sifat kepada Allah kecuali yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan Allah wujud, qidam, baqa, khalaqatul hawadits, qiyamuhu li nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayat, sama', basar, kalam. Kalimat-kalimat seperti itu walaupun maknanya benar, tapi apakah semua yang terbesit di pikiran kita Allah itu ada, Allah itu sedia, Allah itu kekal, itu benar. Tapi memberikan gelar tersebut kepada Allah, apakah kita berhak memberikannya? Apakah ada dalam Al-Quran mengatakan Allah qidam, Allah wujud? Tidak ada. Ketika ditanya apa dalil Allah wujud dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad. Nah, dari mana kalimat wujudnya? Apa dalil Allah dari Al-Quran yang menyebutkan sifat Allah qidam? Huwal awwal wal akhir wal zahir. Ya kalau memang huwal awal, kenapa kita tidak berikan namanya al-awwal? Kenapa harus qidam? Bukankah Allah lebih tahu nama yang lebih pantas untuknya? Ya sudah, kita beri nama Allah adalah al-awwal, al-zahir, al-batin. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah tauhid asma wa sifat. Ini agar kita tidak salah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca di sini, ketika menyebutkan kitab tauhid, maka penulis menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Pertama, qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka ibadah yang paling besar tentunya adalah tauhid. Sebagaimana dosa paling besar di muka bumi ini adalah dosa syirik, maka ibadah yang paling agung adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Untuk apa Allah mengutus rasul? An i'budullah wajtanibut taghut, agar menyembah Allah dan menjauhi taghut. Ini terkait dengan tauhid juga. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul adalah untuk tauhid pertama kali. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi taghut. Apa itu taghut? Ma'ubida min ghairillah, atau ma tajawazal abdu ma tajawaza
anil haddi min ma'budin wa matbu'in au muta'. Ibnu Qayyim menafsirkan taghut dengan mengatakan ma tajawaza bihil 'abdu haddah min ma'budin au matbu'in au muta'. Taghut adalah segala yang melampaui batas hamba, yang melampaui batasnya, baik yang disembah atau diikuti atau ditaati. Jadi segala hal yang disembah selain Allah itu namanya taghut. Atau yang diikuti, yang melampaui batas, itu adalah taghut. Seperti orang tentunya yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ia ikuti, maka ini termasuk daripada taghut. Atau meyakini orang ini bisa melakukan hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi rezeki, memberi berkah, memberi menolak bala dan sebagainya. Itu adalah taghut. Maka Allah mengutus Rasul kepada setiap umat untuk menjelaskan kepada manusia agar hanya menyembah Allah dan jauhi segala taghut. Segala hal yang disembah selain Allah, segala hal yang ditaati yang berlebihan tentunya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalu ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Allah memutuskan, Allah menentukan bahwasanya janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya, jangan menyembah kecuali kepadanya, dan berbaktilah kepada orang tua. Jadi pertama Allah sudah memutuskan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya setelah kita berikan hak Allah, hak yang paling besar yang mesti kita tunaikan adalah hak orang tua. Wabil walidaini ihsana. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah bertauhid dengan perintah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan tentunya besarnya perintah berbakti kepada orang tua, baik ketika hidup maupun setelah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia tentunya bakti kita adalah dengan mendoakannya, apalagi bisa bersedekah atas namanya, kemudian mengunjungi kawan-kawan orang tua kita sewaktu hidup. Itu salah satu bentuk birrul walidain juga. Wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan berbuat kesyirikan sedikit pun. Nah, di sini Allah menegaskan, Allah memerintahkan ibadah dan Allah melarang kesyirikan. Maka makna ibadah di sini adalah apa? Lawan daripada syirik tadi. Karena Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka makna ibadah yang dimaksud di sini adalah lawan daripada syirik tadi. Apa lawan syirik? Tauhid. Bertauhidlah kepada Allah, sembahlah Allah semata dalam segala perkara, tauhidkan Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Syirik tentunya kita tahu ada dua, syirik akbar, syirik asghar. Apa bedanya syirik akbar dan syirik asghar? Nah, syirik akbar yakni mengeluarkan dari milah, dari agama, dan menyebabkan kekal di neraka dan menghapuskan segala amal-amal yang lain. Kalau syirik akbar, jadi syirik akbar bedanya dengan syirik asghar ada tiga. Kalau syirik akbar pertama tadi mengeluarkan dari Islam, kedua mengekalkan
pelakunya di neraka. Ketiga, menghapuskan seluruh amal ibadahnya. Nabi SAW sendiri diancam oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, maka musnahlah semua amalanmu dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Subhanallah, ini tentunya ayat yang menakutkan sekali. Kalau kita renungi ayat ini, tentu kita sangat takut berbuat kesyirikan. Makanya sebelum Anda pahami dengan baik juga tentunya tentang ayat ini, biasanya orang ketika sholat membaca imam-imam yang menangis membaca ayat itu ketika membaca tentang neraka, tentang sisaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hamdi waktu di Ibnu Katsir ketika kami i'tikaf, beliau ketika membaca ayat ini beliau menangis. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kemudian setelah selesai sholat, ada seorang syekh yang lain, yakni Syekh Yusuf, datang. Kemudian kami pun membicarakan, kenapa Syekh Hamdi nangis mendengar ayat itu? Kalau kita renungi juga tentunya kita juga akan ikut menangis. Bayangkan, kalau kita berbuat syirik, maka semua amal kita musnah. Dan syirik tentunya di sini dalam lafaz ayat tersebut umum. Maka beliau mencontohkan syirik, tentunya setahu kita syirik adalah antaja'ala lillahi niddan. Kamu jadikan tandingan kepada selain Allah. Tapi syirik lebih luas lagi maknanya. Maka beliau membuat permisalan, umpamanya seorang suami dia sangat cinta kepada istrinya. Istrinya selalu melayaninya dengan baik. Tapi suatu hari ia tahu ternyata selain istrinya cinta sama dia, ternyata istrinya cinta sama tetangga, umpamanya. Kira-kira suaminya ridho terhadap istrinya atau tidak? Padahal istrinya itu orang yang sangat mengabdi. Maka begitulah permisalan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu khidmahnya kita beribadah, tapi kita juga ibadah mengharap ridho orang lain umpamanya. Selain kita mengharap ridho Allah, kita juga pengen dipuji orang lain. Ini permisalan yang tadi tentu Allah akan marah. Bisa jadi semua yang kita lakukan ini sia-sia jadinya. Maka ada juga ulama yang mengatakan syirik asghar juga menjadikan orang pasti masuk neraka walaupun tidak kekal. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti itu. Syirik asghar ada dua pendapat, di sini juga dijelaskan di kitab kita ini. Ada pendapat bahwasanya syirik asghar, yakni annahu kasyirkul akbar, fala yughfaru illa bitaubah. Wa huwa riwayah fi madhhab Ahmad, wa ikhtarahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lakin la yukhalladu finnar. Ini pendapat yang pertama mengatakan syirik asghar sama dengan syirik akbar, tidak diampuni oleh Allah kalau belum bertaubat sebelum meninggal dunia. Jadi tetap harus masuk neraka. Kalau tidak diampuni suatu dosa pasti masuk neraka. Cuman tidak kekal kalau syirik kecil. Dia tidak diampuni karena Allah mengatakan la yaghfir an yushraka bih. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Tentu maksudnya adalah kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Kalau bertaubat, semua dosa sebesar apapun insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang melakukan syirik, baik yang besar maupun kecil, menurut pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan salah satu mazhab dari Imam Ahmad, kalau dia tidak bertaubat, walaupun syirik kecil, itu tidak akan diampuni. Maka akan masuk neraka.
Tapi kalau dia masih ada la ilaha illallah di hatinya, tidak akan kekal di neraka. Karena kita tahu ada hadis riwayat Bukhari, orang yang terakhir nantinya masuk surga adalah ketika penduduk surga semuanya sudah masuk, kemudian penduduk neraka sudah pada gosong, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mencari apakah ada dari penduduk neraka yang di hatinya itu kalimat la ilaha illallah. Nah, artinya kalau ada tauhid di hatinya, dia tidak akan kekal selama-lamanya. Tapi dia tetap disiksa karena tidak diampuni dosanya. Karena tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Walaupun jumhur ulama tentunya mengatakan syirik asghar sama dengan dosa besar. Dosa besar yakni kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar tentunya diancam dengan neraka. Tapi sebesar apapun dosa tersebut, Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuninya selain syirik tadi. Adapun syirik, Allah sudah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, maka tentunya sangat bahaya sekali. Maka itulah perlunya kita tentunya membahas tauhid sebelum membahas apapun fikih dan sebagainya. Tentunya yang pertama kali yang mesti kita bahas adalah tauhid, agar jangan sampai sia-sia semua amalan kita. Nah, karena banyak juga ulama-ulama disebutkan yang ahli fikih, ahli usul fikih, tapi dalam masalah tauhid dia tidak paham. Dia masih berdoa kepada wali yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Maka sayang sekali tentunya. Maka untuk menyelamatkan amalan kita, untuk menyelamatkan diri kita dari neraka, yang pertama kali kita harus benahi adalah tauhid kita. Tauhid harus 100% murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yakni tentang salat, puasa. Salat tentunya ibadah yang sangat agung. Tapi umpamanya ada orang yang lalai dari waktunya, maka itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah maafkan, bisa jadi tidak. Tapi masalah tauhid tadi, maka Allah tidak akan memaafkannya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul ta'alau." Katakan wahai Muhammad, ta'alau, mari. "Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Mari saya bacakan apa yang Allah haramkan kepada kalian. Nah, dengarkan apa yang Allah haramkan. Maka ayat ini ada 3 ayat. Sebenarnya panjang, tapi yang pertama kali Allah sebutkan adalah alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama kali Allah haramkan adalah jangan berbuat syirik sedikit pun. Ada kalimat syai'an. Jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid yang pertama kali yang mesti kita benahi. Dan ini adalah dosa yang paling besar tentunya, dosa syirik. Qala Ibnu Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad allati 'alaiha khatamuhu, falyaqra' qawlahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Ibnu Mas'ud menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Jadi dahulu ketika Nabi SAW sakit keras, beliau 5 hari menjelang wafatnya, beliau tidak lagi sholat berjamaah. Beliau sudah kesulitan. Beliau setelah sholat maghrib
badan beliau begitu panas. 5 hari menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak sanggup lagi berdiri, bahkan beliau hilang kesadaran. Ketika sadar, beliau bertanya, "Asollan nas, apakah manusia sudah sholat?" Mereka mengatakan, "La, belum ya Rasulullah, mereka menunggumu." Maka beliau menyuruh agar disiram kepalanya. Tapi setelah berjalan beberapa langkah, beliau jatuh pingsan lagi. Sampai 3 kali sallallahu alaihi wasallam beliau tidak sanggup berdiri, maka beliau pun menyuruh Abu Bakar untuk sholat. Nah, esok harinya atau beberapa hari setelah itu, beliau mengumpulkan para sahabat di rumahnya. Para sahabat pun berkumpul. Maka beliau pun mengatakan, "Bawakan saya kertas. Saya ingin menyebutkan wasiat." Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Sudahlah, Rasulullah sedang sakit parah. Sudahlah, kita sudah punya Al-Quran." Maka ada yang lain, "Ini udah perintah Rasulullah, ambil." Sebagian sahabat setuju dengan Umar, "Ya sudahlah, biarkanlah, kasihan Rasulullah SAW, biarkan beliau siuman terlebih dahulu." Hingga akhirnya ribut, hingga akhirnya Rasulullah SAW menyuruh keluar semuanya. Tidak pantas ribut di hadapan Rasulullah SAW. Maka banyak yang merasa, aduh sayang sekali kita tidak mendengar wasiat Rasulullah SAW yang terakhir. Maka di sini orang-orang Syiah mengambil kesempatan. Mereka mengatakan bahwasanya wasiat Rasulullah itu adalah bahwasanya pemimpin setelah beliau adalah Ali. Tentu tidak ada yang mengatakan seperti dari ulama, kecuali mereka sendiri. Maka Ibnu Mas'ud, siapa Ibnu Mas'ud ini? Tentu beliau orang yang paling paham dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang paling paham. Ibnu Mas'ud orang yang masuk Islam sejak awal pertama kali Nabi berdakwah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau tidak salah beliau mengatakan, "Saya yang ke-6 masuk Islam." Setelah Abu Bakar, tentunya Abu Bakar setelah masuk Islam, beliau langsung berdakwah. Abu Bakar langsung mengajak Abdurrahman bin Auf, langsung mengajak Utsman bin Affan, langsung mengajak Thalhah bin Ubaidillah. Mereka masuk Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah seorang pengembala. Beliau masuk Islamnya ketika Rasulullah dengan Abu Bakar berjalan di satu jalan. Mereka kehausan. Melihat Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala, maka Abu Bakar dan Rasulullah SAW meminta agar diberikan sedikit susu dari hasil gembalaannya, kambingnya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ini bukan kambingku. Saya hanya diberi amanah." Maka Rasulullah SAW takjub melihat keamanan Abdullah bin Mas'ud. "Ya sudah, kalau begitu bawakan saya kambing yang tidak lagi mengeluarkan susu," kata Rasulullah SAW. Maka dibawakan, maka beliau mengatakan Bismillah, beliau perah susunya, ternyata keluar susunya. Maka Nabi minum dan Abu Bakar minum dan Rasulullah memberikannya kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan Rasulullah mengatakan, "Lihat, kami tidak mengambil sedikit pun dari milik tuanmu. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala." Maka Abdullah bin Mas'ud pun sadar bahwasanya ini bukan manusia biasa, ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak saat itu ia langsung mengembalikan kambingnya kepada tuannya dan ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia selama 23 tahun kurang lebih. Dan para sahabat yang di Madinah, kaum Ansar, disebutkan, kata Anas bin Malik, "Kami dulu menyangka Abdullah bin Mas'ud salah satu keluarga Nabi. Karena seringnya, mudahnya keluar masuk Abdullah bin Mas'ud ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abdullah bin Mas'ud lah yang mengatakan, siapa yang mau melihat wasiat Nabi yang terakhir, maka bacalah surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Yang mana di situ ada 10 perintah. Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala,
kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Maka Nabi pun mengatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang mesti ditunaikan hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba yang mesti ditunaikan oleh Allah? Tentunya Allah mewajibkan kepada dirinya. Allah kadang mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezoliman atas diriku. Yani Allah mengharamkan kezoliman atas dirinya, dan ini juga Allah mewajibkan kepada dirinya untuk ini. Apa, tahukah engkau wahai Mu'adz, apa hak Allah yang mesti ditunaikan hamba, dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang mesti ditunaikan hamba adalah menyembahnya tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun. Dan hak hamba yang akan ditunaikan Allah, Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah saya beri kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Jangan, bisa jadi mereka nanti akan pasrah. Akhrajahu fi sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, Allah sudah mewajibkan atas dirinya tidak menyiksa hamba tersebut. Nah, subhanallah, ini keutamaan tauhid yang luar biasa. Makanya Mu'adz bin Jabal ingin memberikan kabar gembira ini kepada orang lain, tapi ternyata dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bisa jadi ada yang salah memahami, yang baru masuk Islam. Karena di zaman Nabi tentunya masih banyak orang-orang yang dari pedalaman datang baru masuk Islam. Kalau dia baru masuk Islam langsung mendengar ayat ini atau hadis ini, tentu ia mengatakan, ya kalau begitu nggak perlu sholat lagi, nggak perlu yang lain lagi, ya sudah tauhid saja. Maka Nabi melarangnya. Kemudian Mu'adz bin Jabal di akhir hayat beliau menyampaikan hadis ini. Tentu pertama beliau melihat illahnya sudah tidak ada. Apa itu illah? Sebab larangan Nabi. Jadi Nabi melarang untuk disampaikan agar jangan sampai manusia pasrah saja. Mu'adz bin Jabal melihat orang-orang sudah kuat imannya, tidak akan salah dalam memahami, maka disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi itulah hak Allah yang mesti ditunaikan seorang hamba. Dari hadis ini tentunya kita juga bisa mengambil kesimpulan bagaimana Nabi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Beliau membonceng sahabatnya, beliau mengendarai kendaraan yang paling hina di zaman tersebut. Zaman Nabi SAW tentunya kendaraan ada 4. Kuda, onta, keledai. Nah, satu lagi apa? Cuma 3 ya, salah berarti. 3. Onta, kuda, keledai. Nah, yang paling rendah itu ya keledai. Kalau di zaman kita yang mungkin motor lah ya, atau sepeda lah. Nah, itu pun dibonceng lagi sahabatnya. Maka ini menunjukkan tawadhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika di perjalanan tadi lagi di jalan, maka Nabi ngobrol sama Mu'adz. Ngobrolnya tentunya tentang keimanan.
Nabi bertanya, Muaz, tahu nggak apa hak Allah yang mesti ditunaikan hamba? Dan apa hak hamba yang mesti Allah tunaikan? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, haqqullah yang 'alal ibad. Hak Allah yang mesti ditunaikan hamba adalah menyembahnya tanpa berbuat syirik. Dan hak hamba setelah melakukannya, Allah tidak akan menyiksanya. Ya Rasulullah, ini kabar gembira, boleh saya beritahu orang lain? Beliau mengatakan, jangan. Nanti mereka terlalu pasrah, salah memahaminya. Kata Nabi SAW. Karena tentunya ada orang-orang yang memahami ketika membaca hadis-hadis seperti ini, mereka terlalu pasrah dan mengatakan, ya sudah kalau begitu saya pasti masuk surga walaupun melakukan maksiat. Ada orang seperti itu. Nah, di zaman sekarang banyak seperti itu. Ana juga pernah langsung jumpa waktu di kampung, udah meninggal orangnya, rahimallah, semoga Allah ampuni. Ketika dia jarang ke masjid, nggak pernah, tapi dia mengatakan, ya saya pasti masuk surga. Kenapa tidak? Saya kan mengatakan la ilaha illallah. Subhanallah. Mendengar hal tersebut saya pun langsung kaget. Begitu beraninya dia mengatakan saya pasti masuk surga. Nabi SAW sendiri beliau mengatakan, inilah adri. Ketika ada yang mengatakan hani'an lahu syahada, selamat orang itu mati syahid, Nabi mengatakan, dari mana tahu dia mati syahid? Saya sendiri Rasulullah, saya tidak tahu apakah aku bakal masuk surga atau neraka. Kata Rasulullah SAW. Itu tawadu Nabi SAW. Beliau tidak berani mengatakan, walaupun tentunya beliau juga dapat wahyu bahwasanya surga tidak akan dibukakan sebelum beliau yang pertama kali membukanya. Jadi jangan sampai kita merasa sudah dijamin masuk surga. Para sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, apakah mereka semua ada yang pasrah dan mengatakan, ya sudah nggak perlu lagi beramal? Lihat Umar bin Khattab, ketika beliau sudah ditikam. Tahu bagaimana meninggal Umar bin Khattab? Beliau mati ditikam ketika sholat subuh. Siapa yang menikamnya? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, agama Majusi. Beliau ditikam, kemudian hilang kesadaran. Setelah bangun, langsung beliau bertanya, "As-shallan nas?" Apakah orang sudah sholat? Karena waktu itu beliau sedang imam. Maka anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab langsung mengatakan, "Na'am, sudah wahai ayahku. Alhamdulillah, la hazza fil Islam liman taraka shalah," kata beliau. Alhamdulillah, tidak ada bagian seorang dari Islam kalau ia meninggalkan sholat. Kemudian beliau sholat, beliau menyuruh agar didatangkan air, padahal ini darah sedang muncrat, baru ditikam. Setelah selesai sholat baru kemudian beliau bertanya, "Man qatalani?" Siapa yang membunuhku? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Alhamdulillah dia bukan seorang muslim. Kalau dia seorang muslim, saya takut dia bisa memakai la ilaha illallah untuk membela diri di hari kiamat, kata Umar bin Khattab. Kemudian yang menjadi poin kita, ketika beliau sudah lemah, berbaring, Umar mengatakan, "Ya Abdullah, letakkan pipiku di tanah, jangan pangku saya, letakkan pipiku di tanah, mudah-mudahan Allah kasihan melihatku ketika aku dalam keadaan hina seperti itu," kata Umar bin Khattab. Beliau tetap takut masuk neraka, padahal beliau langsung dikatakan oleh Rasulullah SAW, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Talha fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Umar bin Khattab, beliau tetap takut dari neraka. Ia katakan,
letakkan pipiku di tanah. Mudah-mudahan Allah kasihan melihatku kalau dalam keadaan seperti itu. Bahkan beliau saat itu meminta kepada Aisyah, menyuruh anaknya minta datangi lagi Aisyah. Apakah boleh saya dikubur di samping dua sahabatku, Rasulullah dan Abu Bakar? Tapi kata Umar, jangan bilang Amirul Mukminin. Katakan Umar, saya sudah lagi bukan Amirul Mukminin. Saya sudah akan meninggalkan dunia ini. Semua gelar tidak ada lagi gunanya. Maka Umar bin Khattab mengutus anaknya minta izin kepada Aisyah, karena Nabi dikubur di rumah Aisyah. Ayahnya dari Aisyah, yakni Abu Bakar, dikubur di samping Rasulullah SAW. Dan celah hanya sedikit, rumah Aisyah hanya sedikit, tidak muat lagi kecuali untuk satu orang. Maka ketika Abdullah bin Umar bin Khattab minta izin, Aisyah mengatakan, sebenarnya saya sudah menyiapkan ini untukku, agar saya dikubur bersama suami dan ayahku di samping Rasulullah SAW. Tapi karena Umar yang meminta, maka saya izinkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Maka tentunya ini kemuliaan yang besar sekali yang didapatkan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar dan Umar kita lihat sampai sekarang masih bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya masih ada yang menuduh Abu Bakar, Umar merampas kepemimpinan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harusnya kepada Ali. Akan mereka menuduh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan haknya setelah Nabi meninggal oleh Abu Bakar, Umar dan sebagainya, tuduhan-tuduhan yang dusta. Padahal apakah Allah ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikubur sampai hari kiamat di samping orang yang fasik umpamanya, orang yang jahat? Tentu Allah tidak akan ridho. Nah, jadi menjadi poin tadi bahwasanya seseorang tidak boleh hanya berharap kepada kasih sayang Allah. Makanya dalam ibadah, di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah sudah kita sampaikan, beribadah harus digabungkan 3 perkara: al-khauf, war-raja, wal mahabbah. Yakni selain kita ar-raja, ini istilahnya ar-raja. Ar-raja artinya adalah mengharap rahmat Allah yang luas. Allah sudah sebutkan rahmat Allah itu begitu luas, kasih sayang Allah itu begitu besar. Bahkan Allah lebih sayang kepada seorang hamba melebihi seorang ibu kepada anaknya. Maka ada satu kejadian di zaman Nabi SAW, ketika dibawa tawanan, digiring tawanan Hunain kalau tidak salah, maka tentunya heboh, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ada seorang ibu mencari-cari anaknya. Anakku hilang, anakku di mana? Sampai akhirnya ia melihat anaknya, langsung dipeluknya dan langsung disusui saat itu juga. Maka para sahabat yang melihat hal tersebut ditanya oleh Nabi SAW, menurut kalian apakah wanita itu akan rela mencampakkan anaknya ke neraka, mencampakkan anaknya ke dalam api? Tentu dia tidak akan rela ya Rasulullah. Maka ketahuilah Allah lebih sayang kepada hamba melebihi sayang ibu tersebut kepada anaknya, kata Rasulullah SAW. Nah, tapi tentunya itu bagi hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mencampakkannya ke neraka. Nah, ini masalah roja. Dan kita juga harus ingat tentang al-khauf.
tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap ucapan kita bisa memasukkan kita ke neraka berabad-abad lamanya. Maka harus kita gabung antara roja dan khauf. Ditambah satu lagi, yakni al-mahabbah. Kita harus cinta kepada Allah. Dalam beribadah kita cinta kepada Allah, lahir dari rasa syukur kita atas segala nikmat Allah. Kemudian kita takut siksaannya, berharap rahmatnya. Itulah ibadah yang sempurna. Nah jadi inilah penjelasan dari Kitab Tauhid dalam bab yang pertama, walaupun sebenarnya kita belum masuk ke dalam bab pertama. Ini baru penjelasan tauhid. Apa itu tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun bab pertama adalah fadlut tauhid, keutamaan bertauhid. Insyaallah kita akan baca di pertemuan selanjutnya kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis Nabi yang ini, Muslim yang mengatakan 40 hari sholat seorang tersebut tidak diterima ketika mendatangi tukang ramal atau dukun ya. Nah itu karena ada pernah dengar riwayatnya, ini yang mengatakan maksud 40 hari di situ 40 hari sholat yang sudah berlalu atau 40 hari sholat yang ke depannya Ustaz, atau gimana Ustaz? Penjelasannya gimana? Nah, man atakahinan aw arrafan lam yaqbalullahu lahu salatan 40 yauman. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal, maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Nah, lam yaqbalillahu lahu salatan 40 yauman. Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Maka wallahu a'lam apakah itu yang akan datang atau sebelumnya. Tapi tentunya tidak bisa dijadikan dalil kalau orang yang sudah mendatangi dukun tidak perlu sholat lagi. Nah, hanya Allah yang tahu apakah maksudnya 40 sholat yang akan datang atau yang telah lalu. Yang jelas 40 sholat lam yaqbalullahu lahu sholatan 40 yauman. Tidak menggugurkan. Tetap kewajibannya harus sholat. Tapi apakah diterima atau tidak? Jadi Allah sudah mengatakan Allah tidak menerima. Tapi kalau dia tidak sholat juga, tambah lagi dosanya. Dosa meninggalkan sholat dan itu tadi. Tapi walaupun ia sholat tidak diterima, tapi tentu tidak sama. Kalau ia sudah melaksanakan sholat, kewajibannya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia tidak melaksanakan sholat, maka ia melakukan dosa yang sangat besar. Berarti dosa kesyirikan tadi ditambah dosa meninggalkan sholat. Allah. Oh iya. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh sholat di rumah menghadap kiblat. Itu berdasarkan dalil Ummul Mukminin Aisyah sholat di rumahnya. Sementara di rumahnya ada makam Rasulullah bukan rumah. Itu dijadikan sebagian dai yang menyimpang bahwasanya boleh sholat di rumah atau masjid al-kuburan. Karena Aisyah tinggal di situ. Itu gimana Bang? Nah, ada syubhat yang mengatakan boleh sholat di masjid yang ada kuburannya atau di tempat yang ada kuburannya karena Nabi SAW dikuburkan di rumah Aisyah dan Aisyah sendiri tentunya sholat di rumahnya. Dan apalagi seorang perempuan tentunya yang lebih afdal sholat di rumahnya. Nah, bagaimana kita menjawab hal tersebut? Tentunya kita katakan Nabi SAW dikubur di rumah Aisyah itu
dengan keinginan para sahabat, dengan keinginan Aisyah atau tidak? Itu perintah Nabi SAW. Tapi yang menjadi larangan sholat di tempat yang ada kuburannya adalah perintah Nabi 3 hari. Kalau tidak salah 3 hari sebelum beliau wafat, beliau mengatakan la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jadi harus kita tahu juga bagaimana Nabi mengatakan kepada Aisyah, dan Aisyah menyampaikan kepada kita sebelum beliau wafat. Beliau berpesan, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena sudah menjadikan kuburan Nabi mereka menjadi masjid. Maka janganlah jadikan kuburan sebagai masjid, sungguh aku melarangnya, kata Nabi SAW. Aisyah, apakah ada pilihan sholat selain di rumahnya? Tidak ada. Maka bisa kita katakan ini kekhususan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Karena ini sudah perintah Nabi bahwasanya setiap Nabi yang meninggal dikubur di tempat ia meninggal dunia. Jadi apakah hal ini bertentangan? Tentunya ini tidak bertentangan. Sebelum beliau wafat sudah beliau ingatkan, jangan jadikan kuburanku ini masjid. Cuman Nabi SAW juga berpesan, setiap para nabi dikuburkan di tempatnya meninggal dunia. Maka beliau dikuburkan di tempat tersebut, dan Aisyah tentunya tidak punya pilihan. Beliau rumahnya di situ, maka beliau sholat di rumahnya. Dan setelah itu tidak ada dari para sahabat yang mengubur dirinya di rumahnya. Maka ini menunjukkan kekhususan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting sekali kita mencari pemahaman para sahabat dalam memahami hadis. Karena kalau kita memahami dengan pemahaman masing-masing, bisa kita pakai dalil seperti itu. Tapi bagaimana para sahabat memahaminya? Ini yang menjadi patokan. Kalau pemahaman masing-masing, dalil ini fleksibel, bisa ditarik ke sini, bisa tarik ke situ. Dalil maulid, ketika ditanya apa dalil maulid, Allah mengatakan waf'alul khair, lakukan kebaikan. Ini kan kebaikan. Jadi kalau dengan pemahaman kita bisa dicari dalilnya. Tapi kita lihat para sahabat Nabi, apakah mereka memahaminya seperti itu atau tidak. Makanya itu pesan beliau, sunnah khulafaur rasyidin min ba'di. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, sahabat-sahabatku. Dan ketika dijelaskan siapa ahlu sunnah wal jamaah, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kalau pengalaman saya dulu, saya di pesantren Qadarullah, bukan di pesantren sunnah. Saya sering mendengar hadis tentang ahlu sunnah wal jamaah ini, bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Siapa mereka? Ahlu sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlu sunnah wal jamaah? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu penjelasan dari mana? Ternyata hadisnya itu tidak hanya sampai di situ. Nabi sudah menjelaskan sunnah wal jamaah itu siapa? Ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yakni yang sesuai denganku dan para sahabatku hari ini. Ini sesuai pemahamannya dengan sahabat Rasulullah SAW. Berarti yang ahlu sunnah wal jamaah yang paling mirip pemahamannya, pengamalannya terhadap sesuai dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jadi itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dikuburkan di rumah Aisyah, dan Aisyah tidak punya pilihan, apalagi seorang wanita tentunya disuruh untuk
di rumah. Bahkan istri Nabi khususnya harus berhijab, harus ada khusus ayat yang mengatakan fas'aluhunna min wara'i hijab, bertanya saja, meminta saja harus dari belakang hijab, dengan Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau tentunya terpaksa di rumah tersebut. Baik, ada lagi yang bertanya? Nah, silahkan. Waalaikumsalam. Jadi saya mengatakan bahwa ada sahabat dikuburkan 3 Rasulullah itu. Nah, yang anak pertanyakan, apakah boleh kuburan itu dihimpit? Karena sudah ada kuburan, jadi tidak ada keluarga menghimpit lagi. Karena jadi saya lihat, saya dengar tadi kita mengatakan bahwa belum disahkan 3, kesempatan ada 1 lagi. Nah, baik. Nah, pertanyaan bagaimana hukumnya memasukkan mayit lagi ke dalam kuburan yang sama. Nah, tadi tentunya Aisyah radhiyallahu anha, kita katakan tadi di rumah beliau sangat kecil, jadi hanya muat untuk 3 orang saja. Maka di situ telah ada Rasulullah, kemudian ayah dari Aisyah Abu Bakar, kemudian terakhir Umar bin Khattab. Kemudian bagaimana kalau seandainya walaupun sudah ada di situ kuburan, tetap kita kuburkan di situ? Nah, maka tentunya tidak boleh kalau masih ada tempat yang lain. Tidak boleh. Kecuali yakni terjadi umpamanya musibah massal seperti di perang Uhud, disebutkan Nabi SAW menguburkan para sahabat Nabi, terkadang satu lahat ada 2 orang, satu lahat ada 4 orang, tapi tentunya itu sekali menguburkan. Nah, jadi itu boleh. Boleh tentunya seperti kalau sekarang yang dilakukan, apalagi di kuburan Baqi di Madinah, tentu tempatnya sekarang terbatas dan manusia tentunya semakin banyak. Itu mereka memperkirakan ini sudah hancur tubuhnya atau tidak. Tentu karena kalau tempat terbatas seperti itu, maka kalau sudah hancur, sudah menjadi tanah, maka itu boleh diganti dengan yang lain. Nah, wallahu alam. Jadi dari hadis ini tentunya tidak boleh satu kuburan yang sudah ada isinya kemudian dibongkar, dimasukkan lagi di situ, tidak boleh. Tapi kalau dalam satu musibah banyak meninggal dunia, untuk memudahkannya sekali kuburan, maka itu diperbolehkan seperti kejadian perang Uhud. Nah, wallahu a'lam. Kalau sudah terjadi, apa dipindahkan lagi? Kalau sudah terjadi, artinya satu kuburan sudah ada, kemudian digali lagi, dimasukkan lagi. Sudah terjadi gitu. Nah, Sekarang baru kita tahu kalau itu tak boleh. iya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, apakah harus dikubur atau apakah harus dipindahkan atau tidak? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dari pembahasan kita bersama ini kan, bab syirik. Nah, yang Ana mau tanyakan itu, pada saat ini di dalam kondisi Islam itu kan terjadi banyak firqah. Ada salah satunya firqah di tarekat yang menyatakan bahwasanya pengikutnya ini nanti dia akan dibangkitkan, dia tidak akan bisa mendapat syafaat sebelum syafaat saya. Yaitu merujuk kepada terkait syafaatnya orang-orang soleh. Dan satu lagi, ketika itu mereka memiliki pemahaman bahwasanya mereka bisa sholat tanpa jasad yang langsung ke arah Mekah. Masya Allah. Jadi yang mau Anda tanyakan itu,
apakah ini masuk ke dalam syirik yang mengeluarkan dirinya dan pengikutnya dari Islam dan kekal di neraka, ataukah ini masuk ke bagian-bagian dari syirik. Tuh, yang kedua, nah tadi Ustaz menunjukkan bahwasanya Allah ada hadis tadi mengatakan bahwa seorang ibu yang menyusui anak, mencari anaknya, dan dia sangat mencintai anaknya. Namun cinta Allah kepada anak tersebut lebih dari cintanya ibu tadi. Yang jadi pertanyaan itu, ada mungkin keluarga-keluarga kita yang terdahulu ataupun yang pada saat ini yang masih melakukan hal-hal tradisi-tradisi nenek moyang, dalam artian yang melanggar syariat. Nah, sementara kita mencintai mereka, kita sudah mencoba menyampaikan dengan lemah lembut. Kita telah memohon kepada Allah Azza wa Jalla terkait mereka untuk memberikan hidayah, seperti yang teman-teman kita sudah rasakan hidayah. Namun hidayah itu tidak kunjung hadir kepada dia. Apakah ini termasuk cinta Allah kepada hamba tadi? Sementara Allah menyatakan berdoalah kepadaku. Kita berdoa sebagai keluarga yang mencintai. Namun ini belum terbuka untuk dirinya. Dan ataukah ini ada kemampuan dia dari takdir Allah tadi? Apakah ada kemampuan dia untuk aku nggak mau milih ini? Allah a'lam bishawab. Masya Allah, panjang pertanyaannya ini Pak. Ya. Kayaknya bercabang-cabang nih. Mulai dari takdir. Masya Allah. Baik, insya Allah kita usahakan menjawabnya insya Allah. Pertama terkait dengan firqah tadi ya. Ada firqah tarekat yang mengatakan kalau kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan syafaat saya. Nah, apakah ini sudah masuk syirik besar atau kecil atau bagaimana? Nah, tentu ini bisa dikatakan sudah masuk syirik besar. Sudah melakukan syirik besar. Kenapa? Karena ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba memang bisa memberi syafaat, orang saleh bisa memberi manfaat, malaikat memberi syafaat, Nabi memberi syafaat. Tapi itu dengan izin Allah. Izin Allah li syafi' wa idznullah lil masyfu' lah. Izin Allah terhadap orang yang memberi syafaat dan yang disyafaati. Tidak bisa sembarang, walaupun kita soleh umpamanya sembarangan orang kita beri syafaat, tidak bisa. Nah, itu hanya orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia mengatakan bisa, maka berarti sudah mendahului Allah, yakni ja'ala lillahi niddan. Jadi seperti tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita tegaskan tentunya, seseorang yang melakukan syirik besar tidak bisa juga kita vonis langsung musyrik. Nah, kita tidak vonis dia musyrik selama dia secara zahir mengatakan la ilaha illallah. Kita tidak tahu apakah, karena tentunya ada al-uzru bil jahal. Apa itu uzur bil jahal? Ketidaktahuan bisa dijadikan sebagai alasan untuk menghalanginya dari predikat musyrik. Tapi yang menilai apakah dia pantas dikatakan tidak tahu atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia benar-benar tidak tahu atau tidak mau tahu? Nah, atau tidak mau belajar? Apakah dia tidak tahu atau memang tidak mau mempelajari? Hanya Allah yang menilai. Nah, jadi kita hanya meyakini perbuatan itu atau ucapan itu adalah syirik besar. Tapi kita vonis langsung dia penghuni neraka, itu bukan urusan kita. Nah, kita sebaiknya memikirkan diri kita saja. Kita jangan melakukan hal tersebut. Dia melakukannya, dia sudah melakukan syirik besar, yang tentunya orang yang melakukan syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia bertaubat.
maka kita tidak tahu apakah dia bertaubat setelah itu karena dia masih hidup. Maka kita tidak bisa memponis sebagai seorang musyrik. Nah, kemudian masalah hidayah. Nah, kita sudah umpamanya orang tua yang sudah berlalu, ya Bang ya, atau yang masih hidup, kita sudah mendoakannya, mengajaknya, padahal Allah begitu sayang kepada hambanya, melebihi sayang seorang ibu terhadap anaknya. Nah, kenapa belum diberi hidayah? Taib, perlu kita ingat tentunya hal itu juga dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama paman beliau Abu Talib. Beliau sangat sedih sekali. Beliau menangis. Beliau malah mendoakan ampunan untuk pamannya. Sampai benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jelaskan, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Tentunya Allah sayang kepada hambanya. Siapa hamba Allah ini? Hamba Allah, ada hamba Allah keseluruhan. Kita semua adalah hamba Allah. Semua manusia hamba Allah, makhluk ini hamba Allah. Tapi ada hamba-hamba Allah yang Allah khususkan seperti dalam Al-Quran. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana apa? Walladzina yaqulu rabbana, udah lupa lagi ayatnya, surah Al-Furqan. Jadi itu apa? Intinya Allah mengatakan wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang tidak sombong ketika berjalan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika ada orang-orang jahil membicarakan mereka ia tidak pedulikan. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, yang senantiasa sujud di malam hari, ketika di malam hari sujud dan ruku. Yang senantiasa berdoa di sepertiga malam terakhir. Itu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah hamba-hamba Allah tentunya yang tidak mungkin dicampakkan Allah ke dalam neraka. Adapun hamba Allah secara keseluruhan, maka Allah sudah menentukan ini masuk neraka, ini masuk surga. Tapi apakah ada pilihan kepada dia? Apakah dia bakal masuk, dia mau masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya, iya. Kita semua adalah makhluk yang diberi Allah pilihan. Nah, ini tadi yang Anda katakan ini sudah masuk dalam pembahasan bab takdir. Jadi takdir itu ada 4 tingkatannya. Pertama tentunya al-ilmu wal kitabah wal masyiah wal khalq. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kita kebebasan memilih, tapi Allah sudah tahu pilihan kita. Karena ilmu Allah begitu luas. Allah beri pilihan, silahkan manusia mau milih surga atau neraka. Tapi Allah tahu, ini pasti milih neraka, ini pasti milih surga. Kemudian kemudian Allah tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian Allah kehendaki hal tersebut terjadi dan Allah ciptakan, maka terjadilah semuanya. Jadi pada dasarnya kita yang memilih jalan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan mengenai perbuatan syirik tadi, maksudnya syirik kecil tadi, bukan yang sampai tapi mengenai syirik kecil, bahwasanya ini adalah suatu dosa yang ditakuti oleh Rasulullah setelah meninggal beliau pada sahabatnya. Dan beliau yakin sahabatnya tidak akan melakukan syirik besar, namun tidak terluput dari namanya syirik kecil saja. Nah, di sini bagaimana kita untuk menjaga hati agar tidak
terjerumus ke dalam hati kecil, karena namanya setan pasti akan memasuki ke lubuk hati manusia Adam yang terdalam. Agar ya namanya syirik pasti di sini adalah suatu perbuatan yang baik yang ditonjolkan, yang mengharapkan pada selain Allah tadi manusia. Nah di sini apakah dengan cara yang mungkin karena sendiri pernah baca pelajari, ada doa yang disampaikan, mudah-mudahan doa sendiri, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqul waghfir li ma ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Jadi setiap ada percikan-percikan riak tadi, kita baca doa tadi, apakah itu sudah ya, setidaknya menenangkan hati kita selalu hamba. Baik. Oh iya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat terhindar dari riya, yang mana itu tentunya syirik asghar yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabatnya. Nah, ya kita tahu tentunya memang itu riya adalah syirik asghar yang sangat ditakutkan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabatnya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu adalah ucapan Abu Bakar, setawana Abu Bakar ketika dia dipuji, dia mengatakan Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jangan siksa aku dengan sebab ucapan mereka, dengan pujian mereka, dan ampuni aku terhadap hal yang mereka tidak tahu, dan jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangka. Nah itu doa Abu Bakar ketika dia dipuji orang, dia mengatakan Allah jangan siksa aku sebab ucapan mereka. Maka tentunya itu bagus sebagai panutan kita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia dipuji kita doa seperti itu. Kita katakan Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wala tu'akhidh waj'alni khairan mimma yazunnun. Nah, itu salah satunya. Kemudian masalah riya ini tentunya perlu kita ketahui juga, pujian orang kalau sudah selesai amalan tersebut maka itu tidak mempengaruhi lagi. Umpamanya kita baca Quran, setelah kita selesai baca Quran kita lihat ke belakang, rupanya orang-orang pada menangis dengarkan bacaan kita. Orang pun mengatakan subhanallah, saya terharu mendengar bacaanmu. Nah, dipuji, kita pun senang. Maka itu tidak pengaruh. Bahkan kata Nabi SAW itu adalah busyra ajil busyrul mu'min. Pujian salah satu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi seorang beriman. Yang jadi masalah ketika baca Quran, umpamanya ada orang datang, akhirnya kita khusyukkan, kita baca ini yang sedang beramal, kita selewengkan niat kepada selain Allah, mengharapkan pujian, mengharapkan dilihat, mengharapkan yakni sebagainya dari dunia. Ini yang menjadi masalah. Adapun kalau sudah selesai, itu insya Allah tidak akan mempengaruhi amalan lagi. Dan tentunya ada juga doa dari Rasulullah SAW agar selamat dari syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini juga salah satu tentunya cara agar selamat dari kesyirikan, baik yang akbar maupun yang asghar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, ini juga sudah menunjukkan jam 11. Maka kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menjadi pemberat amal kebaikan kita di hari kiamat. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.